Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada makhluk dalam Alkitab yang begitu menakutkan, sehingga monster film horor terlihat seperti hewan peliharaan yang menggemaskan? Hari ini kita akan menyelami 13 entitas paling menyeramkan dalam kitab suci, dari yang aneh hingga yang benar-benar tak terbayangkan. Yang nomor 1 akan mengubah cara Anda melihat Alkitab selamanya. Perjalanan kita dimulai dengan makhluk yang mungkin Anda kenal dari Harry Potter, tapi sebenarnya sudah disebutkan dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu. Basilis. Dalam Yesaya 11 ayat 8, Nabi menulis, anak yang masih menyusu akan bermain di dekat lubang ular kobra, dan anak yang sedang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berbisa. Ular berbisa ini sangat ditakuti dalam tradisi kuno, sehingga orang-orang percaya bahwa ia bisa membunuh dengan satu tatapan. Legenda bahkan menyebut makhluk ini lahir dari telur ayam yang ditetaskan oleh ular. Dalam Alkitab, Basilis melambangkan kejahatan tersembunyi yang muncul dari tempat tak terduga. Menariknya, karya abad pertengahan menggambarkannya sebagai hibrida antara ayam dan ular, sosok yang memikat para seniman selama berabad-abad. Dan ini yang baru ke-13. Jika Basilis saja sudah membuat Anda merinding, bersiaplah untuk yang berikutnya. Makhluk ke-12, unicorn. Ya, Anda tidak salah dengar. Unicorn memang muncul dalam Alkitab versi King James, tapi ini bukan kuda poni pelangi dari dongeng. Kata Ibrani berikut ini diterjemahkan sebagai unicorn dalam beberapa terjemahan lama. Dalam Bilangan 23 ayat 22 tertulis, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Dia memiliki kekuatan bagaikan seekor unicorn. Namun para cendekiawan modern meyakini bahwa kata ini mungkin merujuk pada hewan nyata yang kini punah, seperti oryx, antelope besar bertanduk panjang, atau mungkin badak, bahkan narwhal, makhluk laut dengan taring spiral tunggal. Apapun asalnya, Alkitab menggambarkannya sebagai makhluk kuat dan liar, simbol kekuatan dan keagungan ciptaan. Dan bagian paling menarik, kita baru saja memulai, masih ada 11 makhluk lagi, masing-masing lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Bisakah Anda menebak apa selanjutnya? Makhluk ke-11, kerub. Lupakan gambaran bayi lucu bersayap kecil. Dalam Alkitab, kerub adalah makhluk surgawi penuh kuasa yang digambarkan dengan menakjubkan dalam Yehezkiel 10. Mereka memiliki 4 wajah, manusia, singa, lembu, dan elang, yang mewakili elemen ciptaan dan otoritas ilahi. Mereka juga memiliki 4 sayap dan seluruh tubuhnya, termasuk sayapnya, dipenuhi dengan mata, simbol kewaspadaan dan penglihatan ilahi. Ini bukan makhluk yang menenangkan, melainkan penuh wibawa dan rasa takut. Yehezkiel 10 ayat 12 menuliskan bahwa tubuh punggung, tangan, sayap, dan roda-roda mereka semuanya dipenuhi mata. Kerub menjaga tempat-tempat suci, seperti gerbang Eden setelah pengusiran Adam dan Hawa, dan mereka mengelilingi tahta Tuhan. Bayangkan bertemu makhluk ini dalam kegelapan, berwajah 4 dan penuh mata, ditugaskan menjaga kekudusan dengan kehadiran yang luar biasa dan menggentarkan. Dan percayalah, kita masih belum mencapai makhluk paling aneh dalam daftar ini. Makhluk ke-10, serafim. Kita memasuki 10 besar dengan makhluk surgawi lain yang tidak kalah menakutkan, serafim. Lupakan gambaran kerub lembut di langit-langit gereja. Serafim dalam Alkitab jauh lebih dahsyat. Dalam Yesaya pasal 6, Nabi melihat visi yang hampir membuatnya pingsan ketakutan. Serafim digambarkan memiliki 6 sayap. 2 menutupi wajah mereka, mungkin karena tidak sanggup menatap keagungan Tuhan. 2 menutupi kaki mereka sebagai simbol kerendahan, dan 2 digunakan untuk terbang. Nama serafim berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang terbakar. Mereka adalah makhluk bercahaya menyala dalam api kesucian. Begitu murni hingga kehadiran mereka bisa membakar siapapun yang tidak kudus. Salah satu serafim bahkan menyentuh bibir Yesaya dengan bara api, tanda pemurnian ilahi. Pengalaman itu membuat Yesaya sangat takut akan nyawanya. Dan ingat, ini baru nomor 10. Makhluk ke-9, Behemoth. Dalam Ayub pasal 40, kita menemukan salah satu deskripsi paling megah tentang makhluk terestrial dalam seluruh Alkitab. Di tengah penderitaan Ayub,
Tuhan menunjukkan kekuatannya lewat sosok Behemoth, makhluk kolosal simbol kekuatan alam yang tidak terbatasi. Tulangnya digambarkan seperti tabung perunggu dan anggota tubuhnya seperti batang besi. Ia disebut sebagai yang pertama dari karya Tuhan, merumput di pegunungan, bersembunyi di rawa, dan beristirahat di antara tanaman teratai. Behemoth bukan makhluk biasa. Banyak cendekiawan menganggap Behemoth sebagai hewan nyata seperti hippopotamus atau kerbau liar. Meskipun sebagian orang berspekulasi bahwa deskripsinya mengarah pada makhluk purba seperti dinosaurus. Apapun identitas pastinya, Behemoth adalah lambang kekuatan Tuhan atas ciptaan, makhluk tangguh yang menunjukkan supremasi ilahi di dunia fisik. Dan ini baru awal dari kengerian yang lebih dalam di dalam daftar kita. Makhluk ke-8, Abaddon. Dalam Wahyu pasal 9, kita diperkenalkan pada sosok apokaliptik bernama Abaddon. Dalam bahasa Ibrani berarti penghancur, dan disebut Apollyon dalam bahasa Yunani. Ia adalah malaikat jurang, pemimpin pasukan belalang setan yang dilepaskan untuk menyiksa umat manusia selama 5 bulan penuh. Dalam Wahyu 9 ayat 7-11 melukiskan gambaran mengerikan tentang pasukan ini. Belalang-belalang yang tampak seperti kuda perang, memakai sesuatu seperti mahkota emas, berwajah manusia, berambut seperti wanita, bergigi seperti singa, bersenjata pelindung dada besi, dan bersayap dengan suara gemuruh seperti kereta perang. Ekor mereka memiliki sengat seperti kalajengking. Bayangkan langit yang menghitam oleh gerombolan makhluk-makhluk ini. Teror hidup yang dipimpin oleh Abaddon, malaikat dari jurang maut itu sendiri. Sebuah gambaran kengerian rohani yang tidak terlupakan. Makhluk ke-7, 4 binatang Daniel. Dalam Daniel pasal 7, Nabi menerima visi yang terasa seperti bagian dari kisah fantasi gelap. Namun ini berasal langsung dari Alkitab. Dalam penglihatannya, 4 binatang muncul dari laut, masing-masing lebih aneh dan menakutkan dari yang sebelumnya. Yang pertama seperti singa bersayap elang. Sayapnya dicabut, lalu ia diangkat dan dibuat berdiri seperti manusia, seperti diberi hati manusia. Yang kedua menyerupai beruang, terangkat di satu sisi dengan 3 tulang rusuk di mulutnya, dan diperintahkan untuk melahap banyak daging. Yang ketiga seperti macan tutul, tetapi memiliki 4 sayap dan 4 kepala, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Lalu muncul binatang keempat, makhluk yang begitu buas, kuat, dan tidak terdeskripsikan. Dengan gigi besi besar, ia melahap dan menghancurkan tanpa ampun. Ia memiliki 10 tanduk dan 1 tanduk kecil muncul, dengan mata seperti manusia dan mulut yang sombong. Makhluk-makhluk ini sering ditafsirkan sebagai lambang kekaisaran-kekaisaran dunia, tetapi bentuk mereka yang mengerikan dan surrealis menjadikan mereka salah satu makhluk paling menakutkan dalam seluruh Alkitab. Makhluk ke-6, Iblis Legion. Dalam Markus pasal 5, kita menyaksikan salah satu pertemuan paling mengerikan antara Yesus dan dunia roh. Seorang pria kerasukan begitu banyak iblis, hingga saat ditanya namanya, ia menjawab, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dalam konteks Romawi, 1 legion berisi 3.000 hingga 6.000 tentara, menunjukkan betapa banyak roh jahat yang merasuki pria ini. Mereka memberinya kekuatan luar biasa yang mampu memutus rantai dan membebaskan diri dari belenggu. Ia tinggal di kuburan, menjerit di malam hari dan melukai dirinya dengan batu, menebar ketakutan ke siapapun yang lewat. Namun yang paling mencegangkan terjadi saat Yesus mengusir roh-roh itu. Mereka memohon untuk masuk ke dalam kawanan babi. Dengan izinnya, mereka masuk ke sekitar 2.000 babi yang langsung mengamuk, terjun dari tebing dan mati tenggelam. Kisah ini menyingkap betapa dahsyat dan merusaknya kekuatan jahat saat menguasai tubuh manusia, dan betapa superiornya otoritas Kristus atas dunia roh. Dan percaya tidak, 5 makhluk yang bahkan lebih menakjubkan masih menunggu. Makhluk kelima, Nephilim. Kejadian 6 menyebutkan makhluk misterius yang telah memicu banyak spekulasi. Nephilim dikatakan bahwa sebelum air bah, anak-anak Allah mengambil istri dan anak-anak perempuan manusia dan melahirkan keturunan yang disebut sebagai raksasa, pahlawan zaman dahulu yang terkenal, namun juga sangat rusak. Banyak yang menafsirkan anak-anak Allah sebagai malaikat yang jatuh atau makhluk surgawi, sehingga Nephilim dianggap sebagai hasil dari persatuan antara dunia ilahi dan manusia.
Mereka digambarkan sebagai makhluk perkasa yang menjadi simbol kejatuhan moral sebelum datangnya hukuman Tuhan berupa air bah. Teks-teks Yahudi kuno dan sumber ekstra biblikal menyebut Nephilim bisa mencapai tinggi lebih dari 3 meter, sosok raksasa yang menakutkan. Bahkan setelah air bah, nama mereka kembali muncul dalam Bilangan 13 ayat 33, saat para pengintai merasa seperti belalang di hadapan mereka. Meski identitas pasti Nephilim masih diperdebatkan, kehadiran mereka meninggalkan jejak mendalam dalam narasi Alkitab sebagai makhluk yang menjembatani misteri antara langit dan bumi. Dan kita masih memiliki 4 makhluk lagi, masing-masing lebih gelap dan lebih misterius daripada yang terakhir. Yang keempat, Satan. Jauh dari gambaran kartun dengan tanduk dan garpu, Alkitab menggambarkan Satan sebagai sosok yang jauh lebih kompleks dan menakutkan, syarat makna teologis dan simbolis. Dalam Yehezkiel 28 dan Yesaya 14, ia digambarkan sebagai makhluk malaikat yang penuh keindahan dan hikmat, kerub penjaga yang dihiasi batu berharga dan sempurna dalam jalannya. Namun kesombongan merusak semuanya. Hatimu menjadi angkuh karena kecantikanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena semarakmu. Setelah kejatuhannya, penggambarannya menjadi jauh lebih gelap. Dalam Wahyu 12, ia muncul sebagai naga merah besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk, yang ekornya menyapu sepertiga bintang di langit. Yesus menyebutnya sebagai penguasa dunia ini. Petrus menggambarkannya sebagai singa yang mengaum mencari mangsa, dan Paulus memperingatkan bahwa ia bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk menipu bahkan orang benar. Satan bukan sekedar simbol kejahatan, melainkan pusat pemberontakan rohani yang menentang rencana Allah sejak semula. Makhluk yang ketiga, binatang dari laut dan bumi. Dalam Wahyu 13, Rasul Yohanes melihat 2 makhluk apokaliptik yang melambangkan sistem kekuasaan yang rusak dan menentang Tuhan. Binatang pertama muncul dari laut berwujud gabungan predator, seperti macan tutul, berkaki beruang dan bermulut singa. Ia memiliki 7 kepala dan 10 tanduk, masing-masing bertatahkan mahkota. Salah satu kepalanya tampak terluka parah, namun sembuh kembali, membuat dunia terpukau dan mulai menyembahnya. Ia menghujat Tuhan, berkuasa selama 42 bulan, menganiayai umat kudus dan memerintah atas bangsa-bangsa. Binatang kedua muncul dari bumi, tampak seperti anak domba dengan 2 tanduk, namun bersuara seperti naga. Ia tampak jinak, tetapi penuh tipu daya. Ia melakukan mujizat, bahkan menurunkan api dari langit dan mendorong umat manusia menyembah binatang pertama. Ia memaksa semua orang menerima tanda di dahi atau tangan kanan mereka, tanda yang menjadi syarat mutlak untuk membeli dan menjual. Ini bukan sekedar lambang, melainkan penyerahan total kepada sistem yang menguasai ekonomi, agama, dan budaya dunia. Kedua binatang ini bekerja bersama sebagai representasi simbolis dari sistem-sistem dunia yang korup dan menentang otoritas Tuhan, dan menjadi gambaran nyata dari penipuan akhir zaman. Makhluk yang kedua, Leviathan. Sekarang kita mendekati 2 makhluk paling luar biasa yang dijelaskan dalam kitab suci. Leviathan dipresentasikan sebagai kekuatan penciptaan yang tidak tertandingi. Teks tersebut menyimpulkan, tidak ada yang setara dengannya di bumi, makhluk tanpa rasa takut. Ia memandang rendah semua yang angkuh. Ia adalah raja atas semua yang sombong. Ia adalah representasi dari kekuatan mentah, kekuatan absolut dan kekacauan yang tak terjaga. Makhluk mitos sejati yang melambangkan segala sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh umat manusia. Makhluk yang pertama, 4 makhluk hidup di depan tahta Tuhan. Di puncak daftar ini adalah makhluk paling menakjubkan dalam seluruh kitab suci. 4 makhluk hidup di depan tahta Tuhan seperti yang digambarkan dalam Wahyu 4. Yohanes melihat mereka mengelilingi tahta dalam penglihatan yang penuh kemuliaan dan misteri. Setiap makhluk memiliki rupa berbeda. Satu seperti singa, satu seperti lembu, satu berwajah manusia, dan satu lagi seperti elang terbang. Mereka dipenuhi dengan mata di depan, belakang, bahkan di bawah sayapnya. Simbol kewaspadaan sempurna dan kesadaran ilahi yang melampaui batas manusia. Setiap makhluk memiliki 6 sayap dan tidak pernah berhenti siang maupun malam, yang menyatakan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang." Makhluk-makhluk ini bukan sekedar simbol, tetapi perwujudan kemegahan, kesucian, dan otoritas Tuhan yang mutlak. Penampilan mereka yang luar biasa menantang logika manusia dan menarik kita masuk ke dalam misteri surgawi.
Betapa ragu, inilah makhluk paling agung yang pernah disebut dalam Alkitab, yang mengingatkan kita akan keagungan Sang Pencipta dan betapa kecilnya kita di hadapannya.